Sekarang pragmatis dulu, pragmatis ya. Kalau kita punya pasangan pragmatis ya, pragmatis ini apa yang dia punya hasratnya apa? Memiliki kedamaian dalam kehidupan. Ini hasratnya. Makanya disingkat hasrat damai. Peace, ya damai. Pokoknya gue mau damai deh. Apa ciri khas daripada kebutuhan emosionalnya? Satu, ya kebutuhan emosional watak pragmatis. Satu, kedamaian. Kembali lagi damai. Ya, kepribadian pragmatis menginginkan kedamaian dan tidak banyak tekanan. Itu pragmatis asli kebutuhan emosionalnya. Oke? Terus apa lagi? Jadikanlah sesuatu itu kedengarannya mudah dan tunjukkanlah bahwa Anda siap membantu. Itu pragmatis. Ya, pokoknya kalau kita punya pasangan pragmatis atau anak pragmatis harus ngomongnya bahwa itu gampang kok. Ya, dan nanti saya bantu gitu. Ya. Itu kalau orang pragmatis dapat support kayak gitu itu langsung seneng gitu. Ya, karena kita orang pragmatis ya termasuk Bu Isa nih pragmatis itu males banget yang susah-susah, males. Ya. Nah, oke, sekarang apa lagi? Kebutuhan emosionalnya. Satu, bujukan lembut akan membuahkan hasil. Kalau punya pasangan pragmatis, punya anak pragmatis, makin kita kerasin, makin kayak batu. Ya, memang dia nggak bantah, tapi kaku badannya, nggak bisa jalan, nggak bisa. Punya suami pragmatis, ya. Kadang-kadang kan pasti ya, biasanya kemungkinan besar istrinya kan koleris kan, yang selalu mau cepat, ya. Atau pokoknya satu koleris, satu pragmatis tuh pasangan hidup tuh kayak gitu tuh, ya. Nah si koleris kan namanya juga orang koleris yang mau cepat, suka ngatur, ya dia ngatur pasangannya pragmatis dengan ya intonasi nada yang keras dan sebagainya. Itu orang pragmatis langsung diem kaku. Dalam hatinya apa? Bodoh amat. Bisa kayak gitu loh. Walaupun sering ikut taklim, tahu bahwa itu suami yang perintah loh. Itu loh. Makanya kita harus tahu, oh dia pragmatis. Bujuk aja lembut. Maka dia akan membuahkan hasil. Ya. Apalagi? Ini tadi, bentakan membuat kelumpuhan. Ya. Jadi kalau punya pasangan pragmatis dan kita nyuruhnya keras dan membentak, udah. Nggak gerak. Diam di tempat. Ya. Di tempat jalan itu namanya. Dan dia, walaupun orang damai, dia kadang-kadang kalau dikerasin itu benar-benar lumpuh, nggak bisa apa-apa. Ya, jadi hati-hati yang pasangannya pragmatis dan Anda yang koleris, hati-hati. Ya. Ini kan orang pragmatis udah tahu ya ciri-cirinya ya, kan kita sering bahas ya. Kalau ditanya mau makan apa, jawabnya apa? Terserah ya gitu. Ya. Kenapa? Karena orang pragmatis yang mau damai, dia nggak mau ditekan, pokoknya ya kamu pilihan lah gitu. Jadi kalau kita punya pasangan misalnya ya si istri koleris, suaminya pragmatis, ya itu si suami walaupun memang tahu bahwa istrinya akan pilih, tapi dia tetap mau ditanya mau makan apa, terserah gitu. Harus tetap tanya, oke? Walaupun kita tahu Allah paling juga terserah kan gitu, ya. Nah, dan ingat orang pragmatis kalau selalu damai, ya jarang marah, yang ekspresif. Nah kadang-kadang dia supresif, karena kan introvert supresif, ya neken akhirnya capek, ya. Dan akhirnya apa? Ya cepet tidur dimanapun berada, di kursi kah, di mobil kah, kadang bisa tidur berdiri. Dan kalau punya pasangan atau punya suami yang pragmatis dan istrinya koleris, kasih waktu biar istirahat. Ya, karena istri koleris kan biasanya kadang-kadang lihat suami pragmatis suka, aku aja nih yang kerja kan gitu ya. Dia tidur lagi baru juga datang udah tidur kan gitu. Tapi itulah kita harus paham bahwa pasangan yang pragmatis apakah suami atau istri dan dia bekerja di luar itu berarti dia sudah handle emosinya dari pagi sampai sore. Ya. Makanya dia penat, capek, lowbat, harus tidur dulu sebentar. Lele aja sebentar dulu. Ya, barulah nanti kalau dia udah bangun, udah agak enakan, barulah kalau ada yang kita minta tolong apa, ayah, bantuin dong, aku pasang lampu, barulah kasih tahu. Ya, kalau dia baru datang, apalagi laki-laki baru datang terus kita suruh pasang lampu, pragmatis pula, ya, itu bikin dia nggak nyaman, ya, rasa tertekan, oke? Nah, kemudian apa lagi? Kebutuhan berikutnya adalah harga diri. Maksudnya apa, Bu Aisyah? Orang pragmatis membutuhkan rasa harga diri. Kenapa? Karena dari kecil udah kebiasaan tertekan. Dari kecil udah kebiasaan ngalah.
Dari kecil udah kebiasaan ya di nomor duakan. Makanya dia selalu minta ya harga diri terhadap pasangannya. Kata orang pragmatis ya, gue nggak bakal larang lo, tapi lo minta izin sama gue gitu. Itu benaknya selalu berteriak seperti itu, ya. Dan harga diri ini orang pragmatis membutuhkan seseorang untuk membangun harga diri mereka dengan mendorong mereka untuk mengungkapkan perasaan mereka yang sesungguhnya. Dia butuh juga nih. Karena orang pragmatis merasa udah nggak usah diomongin deh, nggak usah diomongin. Tapi dia butuh orang yang kamu apa sih perasaan kamu gitu? Apa sih yang kamu pikirkan? Dia butuh juga yang kayak gitu. Walaupun kadang-kadang nggak ada, biasa aja. Ya nggak apa-apa sih. Tapi dalam hatinya, kalau ditanya lagi keluar nih gue gitu. Ya, itu harga diri kita. Kita menghormati harga diri dia. Ya, dan kalau apalagi ini, ya baik istri yang pragmatis, suami pragmatis, dia kepengen banget pasangannya itu menghargai dia. Ya, karena selalu ngalah soalnya. Next, keberartian dia kebutuhan emosionalnya. Ya, apa sih itu? Membutuhkan keberartian dan diikut sertakan. Itu yang tadi Bu Isa bilang. Walaupun sering banget dia jawab terserah, tetap harus diikut sertakan. Harus ditanya suaranya, ya. Walaupun dia akan jawab terserah, mau makan apa? Ya. Bu Isa mau makan apa? Kan anak-anak gitu ya. Terserah nak. Tapi itu udah seneng banget. Tapi suatu ketika misalnya anak-anak gak nanya sama saya, gitu ya. Karena Bu Isa kan pragmatis. Itu tuh langsung sedih banget loh. Aduh, aku gak berarti gitu. Walaupun tetap jawabnya terserah. Ya, ini harus paham nih, apalagi yang punya pasangannya pragmatis ya. Next, dengarkanlah pendapat mereka dan hindari menginterupsi atau menepis komentar mereka. Apalagi yang suaminya pragmatis. Secara otak laki-laki yang menjadi suami, seorang laki-laki menjadi suami, dia kalau lagi memberikan arahan tidak suka dikomentarin atau diinterupsi, tahan. Apalagi dia pragmatis, tahan. Karena istrinya kan koleris nih, yang gemes banget, yang pengen cepet. Coba deh niatkan, karena udah tahu ya Allah suamiku pragmatis, ya orang damai, ya Allah mohon ya Allah ya buat aku menahan diri untuk tidak menginterupsi. Itu jatuhnya pahala, saudara-saudaraku sayang ya. Allahu Akbar ya, itu di situ dilihat ya ikhtiarnya seorang pasangan yang pasangannya pragmatis ya. Dan jadikanlah orang dengan watak ini merasa berharga dan bukan hanya sekedar seperti perabotan yang cuman yang penting ada dia, apalagi digituin, apalagi dia denger alah gak apa-apa, gitu-gituin, sedih banget itu dia ya, sedih banget. Dan ingat ya, dia punya kekuatan yang luar biasa. Yang orang koleris nggak punya kekuatannya, ya. Nah itu makanya perlu kita betul-betul merasa berharga. Kenapa? Harus bersyukur punya pasangan yang pragmatis. Udah syukur dia apa-apa boleh, apa-apa terserah, ngasih izin. Terus kita ya remehkan, udah selesai itu. Ya, harga diri terinjak-injak, keberartian terinjak-injak, ya perasaan damai juga terinjak-injak. Inilah pasangan pragmatis yang dia butuhkan sebetulnya, ya. Kemudian dalam pekerjaan bagaimana seorang pragmatis? Ya, pragmatis itu kan ciri khasnya positifnya tenang, dapat diandalkan, ya objektif, kalem, diplomatis ya. Nah, dalam pekerjaan piawai dalam menangani perseteruan. Mantap. Makanya siapa yang merasa wataknya pragmatis dan saat ini sudah mempunyai pekerjaan yang mengarah ke menangani perseteruan ya menjadi konsultan kah, jadi konselor, psikolog, terapis, dokter gitu ya, pengacara ya, itu cocok banget. Ya, hakim tuh orang pragmatis tuh cocok loh. Ya. Dia piawai dalam menangani perseteruan. Jangankan misalnya jadi profesi. Kalau kita punya keluarga pragmatis, itu pasti banyak orang curhat sama dia. Ya, cuman sayangnya pas dia mau curhat, nggak tahu sama siapa curhatnya. Itu kesian juga tuh orang pragmatis kalau dalam keluarga, ya. Nah, karena memang dia piawai dalam menangani perseteruan. Ya. Kemudian apalagi mengatasi masalah secara objektif, ya. Dia selalu melihat dari banyak hal, gitu, ya. Dia nggak subjektif, objektif, ya. Kemudian dapat diandalkan untuk pekerjaan yang monoton. Dia kuat itu. Bu Isa tuh kuat banget ya, duduk berlama-lama ya, bawakan seminar atau ngajar atau duduk lama-lama dengerin pasien konseling, duduk lama, itu kuat. Dan itu kekuatannya seorang pragmatis. Ya, diandalkan pekerjaan monoton.
Disuruh 9 bulan kemana-mana bisa orang plekmatis itu, ya. Sesekali aja itu pun karena kepepet banget ya. Tapi disuruh duduk manis, mengerjakan pekerjaan itu saja, insya Allah kuat. Ya, ini dalam pekerjaan, ini kekuatannya ya. Nah sekarang sebagai pemimpin, jadi plekmatis pun bisa jadi pemimpin. Semua watak bisa jadi pemimpin dengan ciri khas plekmatisnya. Apa dia? Pemimpin yang tenang. Tenang dia, nggak gerasak-gerusuk dia. Ya. Kemudian apalagi pandai menguasai diri. Karena dia cepat tenang. Namanya juga orang damai, di otaknya selalu bilang damai, damai, damai gitu. Apalagi sudahlah plekmatis, belajar teknik-teknik menenangkan diri. Cocok banget itu. Cakep banget udah. Ya. Terus apalagi tidak mengambil keputusan berdasarkan kemauan semata-mata. Jadi kalau pragmatis itu mimpin rapat, ada 10 yang diajak rapat, 10 yang ditanya itu menurut kamu, baru nanti dia melakukan ya analisa sebentar baru ambil keputusan. Nggak mau dia ya keputusan atas karena dirinya, nggak mau dia. Dia pasti tanya semuanya. Ya, itulah makanya dari disebutnya objektif tadi. Ya, jadi ini kekuatannya seorang pemimpin pragmatis. Ya. Oke, ini plekmatis ya. Sudah sampai sini udah sepakat ya? Yes. Oke. Melankolis. Oke, yang punya pasangan melankolis, penulis skenario ya.